Selamat pagi Kak Ella. Selamat pagi semua, apa kabar? Tentu baik dan sangat baik. Betul, tetap sehat di rumah ya, tetap jaga kesehatan juga. Kita mau beribadah di rumah secara virtual ya kan Kakak? Betul sekali. Mari semua bangun dari tempat tidur dan siapkan dirinya yang terlebih, siapkan lagi hatinya, betul sekali. siapkan alat tulis, buku dan alkitabnya. Sekali ya, adik-adik semua yang di rumah masing-masing. Jangan mondar-mandir kalau kita mau beribadah. Tunjukkan sikap yang terbaik, ya kan Kakak? Ya, betul sekali. Nah, sebelumnya kita mau menyapa dulu dengan Tuhan Yesus serta kita akan Iya, pujian. kita mau angkat pujian. Lagunya apa Kakak Yayi? Apa tadi, selamat pagi Tuhan atau Selamat pagi Tuhan. ya, selamat pagi Tuhan. Yuk. Kita bernyanyi ya kan Kakak? Iya, bertepuk tangan, ayo semangat. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah lagi cintanya. Sekali lagi ya. Ayo semangat. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Selamat pagi Tuhan. Tuhan telah pelihara, Tuhan telah pelihara kita. kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah lagi cintanya. Kita tadi sudah memuji Tuhan dan menyapa Tuhan Yesus. Tiba saatnya adik-adik kita mau berdoa untuk memulai ibadah sekolah hari Minggu kita secara virtual di rumah masing-masing. Ayo, lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Terima kasih Tuhan, sungguh besar kasih-Mu terhadap kami, anak-anak sekolah hari Minggu di rumah mereka masing-masing, dan kami kakak pendamping sekolah hari Minggu Tuhan. Kami percaya Engkau memberikan sukacita yang luar biasa kepada anak-anakku di rumah mereka masing-masing untuk pulang kami kakak pendamping sekolah hari Minggu Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami ingin memulai ibadah sekolah hari Minggu kami secara virtual. Kami percaya Tuhan turut campur ibadah sekolah hari Minggu kami Tuhan. Berikan kami sukacita, semangat untuk mengikuti ibadah sekolah hari Minggu. Terima kasih Tuhan, yang percaya katakan amin. Ya Dede, Kita kembali memuji Tuhan. Betul sekali. Kembali semangat memuji Tuhan ya Kakak Ella, Ya. menyapa Tuhan. kita mau menyanyi lagu apa? Yesus di dalam Rumah adik-adik. Iya. Di rumah kakak Ella, kakak Yayi. Ya. Harus apa? Senang-senang. Senanglah. Yuk berdiri semua. Tepuk tangannya kan Kak? Iya, betul sekali. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Boleh nggak sekali lagi? Ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Ya adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita Menonton, Oh Kakak. ya, kita mau menonton dan mendengarkan firman Tuhan. Ya. Kita pujian lagunya apa ini? Buka Alkitab. Iya betul sekali. Yuk mainkan Kak. Berdiri semua ya kan Kak? Masih berdiri memuji Tuhan. Tetap harus semangat. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek 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 srek, srek 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, berbuah, Makin besar Kak. berbuah, Makin berbuah, besar. berbuah, 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 oh 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 oh. Ya
Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, mau menonton video tentang firman Tuhan, terlebih dahulu kita mau berdoa. Lipat tangan, tundukkan kepala, dan tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau sudah menyertai kami Tuhan. Engkau sudah menjaga kami, memberikan kami kesehatan sampai saat pada hari ini Tuhan. Tuhan, bentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami mau menonton video tentang kebenaran-Mu Tuhan. Sertai hati dan telinga kami, mata kami Tuhan, biar kami bisa dengar-dengaran akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini seru doa kami, amin. Yesus mati di kayu salib. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya ku bebaskan Raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" namun mereka makin keras berteriak. "Salibkanlah dia!" Dan pada waktu itu, adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai
engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, Mengapa kau meninggalkan aku? Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, Sungguh, orang ini adalah anak Allah. Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Tadi kita sudah nonton video Betul. cerita tentang Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita akan Memberikan persembahan kita. apa yang diambil Kapela. Uangnya harus dilipat yang rapi. Ya, betul sekali. Tempat persembahannya dimasukkan ke dalam kotak atau ke dalam amplop. Terus Ya. Mari kita berdoa. Kalau sudah. ya, mari kita berdoa. Tangan tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, kami telah menonton video secara virtual cerita tentang Tuhan Yesus. Sebentar lagi Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi, berkati orang pekerjaan orang tua mereka, hingga mereka dapat memberikan persembahan yang terbaik yang mereka punya Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang percaya katakan amin. Ya adik-adik, tiba saatnya kita mau memberikan persembahan kita. Ya, betul sekali. Lagunya apa tadi? Aku bawa dan berikan. Ingat, uang persembahannya harus dilipat yang rapi ya. Ya, jangan digini-gini, gini-gini. Tapi dilipat. Yang rapi terus dimasukin ke tempat persembahannya. Betul sekali. Ya, tunjukkan contoh yang baik ya, Kak, dari diri sendiri. Iya. Ayo, Ayo. mari kita bernyanyi. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sekali lagi. Aku bawa dan
Ya adik-adik, penutup Lagunya lagu apa Kakak Yayi? di Golgota. Ya, kita mau menyanyi lagu di Golgota. Karena sebentar lagi kita akan memasuki Jumat Agung. Ya, Apa itu Jumat Agung? Kematian Tuhan Yesus ya Kak. iya betul. Buat menebus dosa-dosa kita semua. Jadi kita belajar lagu ini ya adik-adik. Yuk, kakak mainkan Kak. Golgota, di Golgota, Tuhan pernah menderita supaya dilepaskannya kami ini dari dosa. Kematian ditanggungnya di atas salib tersiksa. Di Golgota, Tuhan pernah menderita. Ya adik-adik, kita sudah ada di penghujung ibadah kita ya Kakak Yayi. Betul Ya. sekali. Namun sebelumnya kita berdoa dulu sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Lipat tangan, tundukkan kepala, mari kita berdoa dan tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah membimbing menyertai sekolah minggu kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Pada saat ini Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah memberikan persembahan kami yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesehatan, nafas kehidupan dan kekuatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami di sepanjang kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Dan selalu jaga kami Tuhan, jauhkan kami dari sakit penyakit, jauhkan kami dari pandemi yang saat ini beredar di negara kami Tuhan. Biarlah pandemi ini cepat berlalu Tuhan, biar kami bisa kembali beraktivitas seperti biasanya Tuhan. Kami bisa bersekolah lagi Tuhan, kami bisa kumpul dengan keluarga kami Tuhan, kami juga bisa kumpul dengan teman-teman kami di sekolah minggu Tuhan, di gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini seru doa kami yang kami panjatkan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Kau punya kerajaan dan kuasa duniaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa Minggu depan. Ingat Pesannya 3M. ya, apa itu Kakak? Jangan lupa memakai masker, Jaga jarak. menjaga jarak, Oke. mencuci tangan di air mengalir dengan sabun, dan selalu jaga kebersihan ya adik-adik ya. Jangan sering-sering kumpul-kumpul di kerumunan. Oke? Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.